Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Andika Raswan dengan NPM 2022-435-01102. Di sini saya akan mendemokan aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi menggunakan metode Simple Adaptive Awakening berbasis web pada SMPN 23 Depok. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing materi saya, Bapak Dr. Irwan Agus, SE, MMSI, dan dosen pembimbing teknik saya, Ibu Nur Komari Pratiwi, SGZ dan NPD. Sebelum kita lanjut ke demo aplikasi, di sini kita harus menyalakan SMPP kita dulu, Apache dan MySQL. Lalu ini untuk struktur codingannya seperti ini. Dan untuk tampilan layar form login aplikasinya seperti ini. Misalnya kita masukin nama pengguna admin. Jika kita salah memasukkan kata sandi, maka akan muncul notifikasi nama pengguna atau kata sandi salah. Sekarang kita masukin kata sandi yang benar, masuk, maka kita akan diarahkan ke tampilan dashboardnya. Jadi untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Lalu di sini untuk sidebar-nya ada menu utama yang berisi yang pertama beranda, data siswa, kriteria SAW. Lalu untuk perhitungan ada penilaian, hasil dan ranking. Untuk laporan ada laporan, yang untuk administrasi ada log aktivitas dan tentang aplikasi. Untuk tampilan beranda di sini ada total data siswa dari aplikasi ini, ada total data siswa yang sudah dinilai, dan total siswa berprestasi, dan siswa yang berkembang. Lalu di sini untuk tampilan data siswanya seperti ini. Di sini misalnya kita ingin menambahkan data siswa yang baru, misalnya masukin nama, IPD-nya saya masukin NPM saya, NISN-nya, jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, untuk kelas saya kelas 9. Kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi data siswa berhasil ditambahkan. Di sini juga ada fitur pencarian, cari berdasarkan nama atau NISN atau NIPD. Misalnya kita cari berdasarkan nama, ini untuk data kita yang tadi tambahkan. Misalnya kita ingin mengedit datanya, kita edit data siswanya, gunakan password, simpan perubahan, maka akan muncul notifikasi data siswa berhasil diperbarui. Kita cek lagi untuk data kita yang tadi sudah diperbarui, sudah sesuai yang kita perbarui menjadi Rafli Andika Raswan. Lalu di sini ada filter juga untuk kelas 7, ini untuk kelas 8, dan ini untuk kelas 9. Lalu di sini ada kriteria SAW. Di sini saya menggunakan 5 kriteria. Untuk C1, kode C1 dengan nama kriteria nilai akademik. Di sini saya menggunakan bobot 0,30 dengan atribut benefit dan keterangan rata-rata nilai akademik siswa. Lalu untuk yang C2, kode C2 dengan nama kriteria penilaian karakter. Di sini menggunakan bobot 0,25 dengan atribut benefit dengan keterangan penilaian karakter dari guru. Lalu ada C3, absensi kehadiran dengan bobot 0,20 dengan atribut benefit
dengan keterangan presentasi kehadiran siswa. Lalu ada C4 dengan nama kriteria prestasi non-akademik dengan bobot 0,15 dengan atribut benefit, keterangan prestasi di luar akademik, lomba organisasi, dan lain-lain. Lalu untuk C5 ada keaktifan siswa dengan bobot 0,10 dengan atribut benefit juga dengan keterangan keaktifan dalam kegiatan sekolah. Di sini kita coba menambahkan data kriteria, misalnya C6 dengan bobot 0,10 dengan nama kriterianya misalnya nilai tugas, keterangannya misalnya nilai tugas belajar. Sini ada skala penilaian juga dari skala 1 sampai 5. Klik simpan. Sini kita berhasil disimpan. Namun karena total bobot melebihi dari total bobot yang saya gunakan menjadi 1,1, maka sistem tidak akan berjalan. Dan kita akan hapus lagi untuk kriteria C6-nya karena saya menggunakan 5 kriteria untuk menentukan siswa berprestasi. Hapus, maka total bobot akan menjadi 1 lagi dan sistem akan bisa berjalan. Lalu di sini ada fitur penilaian untuk menilai dari setiap siswa. Di sini juga kita bisa memfilter dari semua kelas. Ini untuk kelas 7, ini untuk kelas 8, dan ini untuk kelas 9. Misalnya kita ingin menilai siswa yang tadi kita tambahkan, tadi Alfendi Raswan, dia kelas 9, ini kita nilai. Ini untuk tampilan form ikut penilaian dari data setiap siswa. Sini ada kriteria akademik, atribut bobot 0,30. Di sini saya menggunakan skala 1 sampai skala 5. Misalnya untuk Alfendi Raswan, untuk nilai akademiknya dia di skala 4. Lalu untuk penilaian karakter dari gurunya, misalnya sangat baik. Lalu untuk absensi kehadirannya, misalnya cukup rajin. Untuk prestasi non akademiknya, misalnya tidak memiliki prestasi. Lalu untuk aktifan siswa dalam kegiatan sekolahnya, sangat aktif. Kita simpan penilaian. Maka akan muncul notifikasi penilaian pekerjaan yang dikeraskan berhasil disimpan. Misalnya kita ingin mengubah atau mengedit siswa yang tadi kita nilai, kita bisa juga cari atau siswa yang tadi kita nilai, kita ubah. Misalnya dia nilai akademiknya di skala 5. Kita simpan penilaian, maka data akan berhasil diperbarui. Lalu, jika kita ingin menghapus data siswa, misalnya saya hapus data siswa ini, penilaian untuk Abdul Roshid, maka akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus seluruh data penilaian untuk siswa Abdul Roshid? Oke, maka data penilaian Abdul Roshid akan dihapus dan kita harus menilai ulang untuk Abdul Roshid. Misalnya nilai akademiknya di skala 4, penilaian karakternya sangat baik, absensi kehadirannya kurang rajin, prestasi akademiknya misalnya dia memiliki prestasi di tingkat sekolah, keaktifan siswanya sangat aktif, simpan penilaian. Di sini jika kita ingin memproses perhitungan SAW, kita harus memilih data siswa terlebih dahulu. Misalnya tadi kita harus mengedit untuk penilaian Abdul Roshid. Di sini kita checklist, lalu kita klik proses SAW terpilih. Maka akan muncul perhitungan SAW berhasil. Satu data siswa terpilih diperbarui. Maka total data siswa yang dinilai menjadi 110. Lalu misalnya kita ingin proses juga untuk data yang tadi kita tambahkan, dia di kelas 9. Ini kita checklist, lalu kita proses sampai terpilih. Maka untuk data hasil siswa yang dinilai akan bertambah menjadi 111. Jadi 111 siswa. Lalu jika kita tidak ingin satu-satu untuk memproses penilaian, kita bisa juga menceklis yang ini.
maka semua otomatis data siswa yang ada di sini akan terpilih, dan jika kita proses maka akan muncul berhasil 111 data siswa terpilih untuk melakukan penilaian. Lalu ini untuk tampilan hasil dan rankingnya. Ini untuk ranking satu dari peringkat teratas. Ini dari semua kelas. Misalnya kita ingin filter dari kelas 7 saja. Ini dari kelas 7 saja. Ini untuk kelas 8. Ini untuk kelas 9. Lalu di sini juga kita bisa klik untuk detail perhitungannya. Dari kelas 9 untuk Ahmad Febriansyah, skala dari C1 sampai C5-nya. Lalu di bawah ada metrik normalisasi dari setiap data siswa, perhitungannya. Lalu ini untuk langkah 3, skor akhir ranking. Lalu kita lanjut ke menu laporan. Di sini untuk tampilan laporannya seperti ini. Ini untuk laporan hasil ranking SAW. Misalnya kita cetak PDF, maka tampilannya akan seperti ini. Dari total seluruh data siswa. Jika kita ingin filter dari kelas 7, kita bisa juga. Dan misalnya kita ingin sertakan nilai kriterianya, bisa juga. Ini untuk tampilannya, dan ini untuk skala penilaian dari C1 sampai C5. Ini untuk laporan data siswanya, jika kita ingin mencetak data siswanya saja bisa juga. Ini, lalu ini untuk laporan kriterianya. Kita bisa cetak juga untuk laporan kriteria penilaian yang kita gunakan dalam pemilihan siswa berprestasi. Lalu ini untuk laporan penilaian dari setiap data siswa. Misalnya kita filter dari kelas 8 aja. Ini untuk namanya, ini untuk penilaian C1 sampai C5. Lalu ini untuk kita jika ingin mencetak laporan detail perhitungannya. Ini untuk nama, ini skala C1 sampai C5. Lalu di sini ada matriks normalisasi dari setiap data siswa. Lalu ini ada hasil skor dan ranking dari data yang terpilih. Lalu di sini ada log aktivitas dari histori kita menggunakan aplikasi ini. Lalu ini ada tentang aplikasi, informasi pembuat. Lalu ada panduan penggunaan aplikasi. Yang pertama, atur kriteria dan bobot SAW. Yang kedua, kita bisa mengelola data siswa. Yang ketiga, kita bisa memasukkan penilaian siswa. Yang keempat, memproses algoritma SAW. Yang kelima, analisis hasil dan cetak laporan. Lalu ini untuk spesifikasi sistemnya menggunakan PHP dengan database MySQL, menggunakan algoritma Simple Adaptive Reckoning atau SAW dengan CSS Framework Vanilla CSS dengan web server Apache via XMPP Stack. Jika kita ingin logout, kita bisa klik yang ini, logout, yakin ini keluar, kita bisa oke, maka kita akan kembali ke form login dengan memunculkan notifikasi Anda telah berhasil keluar. Sekian dari demo aplikasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.